satu lagi terakhir. Antara Bae Suzy dan Kim Go Eun, yang lebih baik buat Lee Min Ho siapa? Oke, nih. Yang lebih Bae pantas Suzy. buat Lee Min Ho siapa? Ya kalau dari perjodohan ya jelas. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Oki, tentunya di channel kita Pesulap Keliling. Masih edisi yang sama, kita akan bermain dengan ramal-meramal. Tapi nih di sini edisi spesial. Kenapa? Mungkin tadi kalian udah lihat cuplikannya bahwa saya melakukan perjalanan dari kota saya menuju ke kota Kebumen. Karena saya melihat beberapa video di YouTube itu sangat seru ya videonya ya. Dia meramalkan tentang weton dengan weton primbon dan penerawangannya. Dia adalah Ki Jana Kabumian. Sugeng Rahayu. Rahayu. Sugeng Rahayu. Jadi Ki Jana Kabumian di sini saya luar biasa sekali. Terima kasih udah menyempatkan waktu buat saya, Ki. Sama-sama ya. Ini saya benar-benar sangat terharu ya. Sekaligus bangga banget. Jadi ini buat pemberitahuan buat teman-teman juga bahwa Ki Jana Kabumian ini itu adalah seorang apa ya disebutnya ya, ahli primbon dan weton ya. Iya. Ahli primbon dan weton yang sudah mempunyai channel YouTube sendiri. Iya. Boleh di-subscribe di sini ya. Di-subscribe di sini Ki Jana Kabumian, dan kalian bisa menemukan banyak hal-hal yang luar biasa di channel-channel YouTube-nya Ki Jana Kabumian. Dan kali ini spesial. Saya kan spontan, dan Ki Jana saya mau tanya, kita belum pernah tidak ada kerjasama sebelumnya ya di sini ya. Ini kayak pesulap jadinya. Jadi nggak tahu ini Iya. mau ngapain. Nah, gitu, ya. jadi di konten kita kali ini saya pengen skakmat Ki Jana Kabumian. Bagaimana sih weton dan primbon dengan seseorang yang Ki Jana nggak tahu? Waduh. Ya kan ini Mau lebih rumus pacarnya ya? bukan. Ramal, bukan Pacar. Oh, bukan. Jadi kita akan meramalkan 3 orang, boleh? Boleh. Boleh. Yaitu Lee Min Ho, Siapa itu? Kim Go Eun, Wih, dan Bae Suzy. nggak kenal itu. Nggak kenal kan? Nggak kenal. Nah, oke. Karena nggak kenal, jadi apa aja nih yang diperlukan datanya untuk kira-kira Ki Jana Kabumian bisa membaca mereka? Kalau untuk weton itu bisanya tahu harus dari tanggal lahirnya. Dari tanggal lahir. lahirnya. Oke. Boleh. Tanggal lahirnya pertama ya, orang Iya. pertama. Kita Siapa? orang pertama dulu. Oh, Lee iya. Min Ho. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya. Ya. Jadi Lee Min Ho ini lahir tanggal 22 Juni 1987. 1987 Ya. bulan Juni tanggal 22. Ya. Ini kebetulan sekali. Saya biasanya kemana-mana bawa primbon. Oh gitu. Ini Iya. ada Tapi kan primbon. karena berat, udah saya masukkan ke sini primbonnya. Oh gitu. di dalam Pakai HP. handphone ya, luar biasa Iya, banget. ya hanya untuk menyimpan supaya lebih praktis. Iya ya. Ya. 22 Juni 1987. Sebelumnya saya mau tanya, Oh iya. Lee Min Ho tahu nggak siapa? Ya pokoknya orang ini. Oh, nggak tahu guys. Kalau namanya seperti nama Ya. Cina atau Korea. Korea. Orang Korea ini. oh ya Nah, sama oke. lah hampir. Coba kita tes bagaimana sih hasil dari primbon atau wetonnya si Lee Min Ho ini menurut Ki Jana Kabumian. Oke, silakan Ki Jana.
Ya, tadi tanggal tersebut 22 Juni 1987 itu harinya itu weton kan hari dan pasaran. Jadi harinya itu Senin. Hari Senin. Ya, pasarannya Kliwon. Jadi wetonnya Senin Kliwon. Nah, Senin Kliwon itu ada hitungannya. Kalau dihitung yang namanya Neptu, itu Neptunya 12. Neptunya 12. Nah. Neptu itu hitungan juga. Hitungan, ya. Jadi 12 itu bisa melihat perwatakan, nasibnya begitu. Bisa dilihat, boleh Ya. dibacakan nih. Ya, jadi dalam Jawa itu, di budaya Jawa ada semacam ramalan nasib itu menggunakan Pancasuda. Pancasudra. Pancasuda. Jadi, Pancasuda. iya. Itu hitungannya Sri Lunggu Dunya Loro Pati. Nah, Sri Lunggu Dunya Loro Pati. Jadi kalau Neptunya 12 menghitungnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lunggu. Nah, ini Sri Lunggu berarti Lunggu. Lungguh itu gimana? Lunggu itu berhubungan dengan kedudukan, Pendudukan. jabatan, lalu apa popularitas. Iya itu. Ini mungkin kalau nanti nasibnya orangnya ini akan menjadi punya kedudukan atau popularitas itu. Kemungkinan kalau menurut ramalan ini. Popularitasnya maksudnya? Jadi orang terkenal itu. Nah, kemungkinan itu bisa. Betul ya. Ya. 1 poin ya. Ya. Lee Min Ho adalah kedepannya akan jadi orang terkenal dari wetonnya, Iya, wetonnya. Sudah terbukti itu mah. Ya, lanjut. Jadi kalau perwatakannya itu juga berdasarkan harinya ya, karena ini hari Senin itu selalu berubah, dia tidak gampang berubah, selalu mudah berubah, termasuk mungkin kalau punya pacar agak pembosan atau apa, mungkin itu saya nggak tahu sih. Indah dan banyak mendapatkan simpati. Jadi orangnya indah itu berarti ya kalau misalnya cowok ya tampan, kalau perempuan ya cantik begitu. Udah nggak perlu diomongin kalau tampan enggaknya. Ya, itu jadi itu berdasarkan hari Seninnya selalu berubah, indah dan banyak mendapatkan simpati. Lalu dari Kliwonnya. Nah, Kliwon itu pandai bicara dan bergaul. Ya, ini juga periang, ambisius, tapi agak urakan. Ini kurang tahu urakan. Agak urakan ya. Iya, kurang bisa membalas budi. Iya, tapi setia pada janji. Itu. Nah, ini satu lagi ceroboh dalam memilih makanan. Nah, tetapi bisa sampai ke sana ya? Iya. Bisa sampai tahu kita ke sana loh kalau pakai weton. Iya, betul. Ya katakanlah kekurangannya itu ceroboh dalam memilih makanan. Tapi bukan pasangan ya? Ya itu bisa termasuk apa enggak? Tetapi selamat dari doa-doanya. Jadi walaupun dia katakanlah ceroboh, tapi kalau untuk bisa selamat harus sering berdoa. Gitu. Iya. Itu salah satu ya gambaran perwatakan berdasarkan hari dan pasarannya atau wetonnya. Oke, luar biasa. Jadi di sini saya akan coba jelasin bahwa Lee Min Ho ini adalah seorang aktor papan atas di Korea. Jadi bisa jadi terkenal itu. Iya, jadi dia udah benar tadi dibilang. Sudah terkenal. Jadi dia sudah terkenal benar sesuai wetonnya ya kan. Tadi ini bukan rekayasa, saya lihat emang banyak banget tadi di handphonenya itu draft. Ya. Jadi sudah ada draftnya, ini hari Senin tuh apa ini segala macam. Betul. Iya. Jadi ini tidak terkonsep sama sekali ya. Jadi Pak Kijana sendiri itu nggak tahu ya. Belum tahu kan pengen ngeramal siapa. Nggak tahu orangnya juga seperti apa, nggak tahu nanya itu. Gitu. Nah sekarang yang kedua kita menanyain tentang Kim Go-eun dulu nih. Kim Go-eun tahu? Lee Min Ho aja nggak tahu, apalagi Kim Go-eun. Nah sekarang coba kita akan bacakan Kim Go-eun. Kalau Kim Go-eun ini baru kemarin ulang tahun Kijana. Tanggal berapa? Tanggal 2 Juli 1991. Oke, saya lihat daftarnya di sini 2 Juli 1991. Ini harinya Selasa. Hari Selasa, pasarannya itu legi atau manis.
Legi, Selasa Legi. Iya, Selasa Legi, atau ada yang bilang Selasa Manis. Jadi buat dijelasin dulu bahwa ini Selasa ini bukan berarti ulang tahun kemarin hari Selasa, bukan, tapi ini hari lahir ya. Hari lahirnya dulu Hari lahir. hari Selasa. Kalau pasaran itu Legi. Legi. Jadi wetonnya yang disebut weton itu Selasa Legi itu. Itu terus hitungannya atau neptunya itu 8. 8. Nah, 8 kalau dihitung Sri Lunggu Dunya Loro Pati. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Dunia. Nah, Sri Lunggu Dunya. Nah, dunia itu berhubungan dengan keduniaan, Keduniawian. keduniawian, Oh, iya. materi, harta, kekayaan. Jadi mungkin itu besok bisa menjadi orang kaya. Itu. Ya artinya berkecukupan. Itu. Kira-kira seperti itu. Lanjut sebelum saya jelasin nanti ya, guys. Nah, ini perwatakannya Selasa dari Sambil harinya dulu ya. disambi ngopi. Oh iya. Ki Jana, Iya, silahkan. iya, saya ngopi dulu. Jadi ini kita lagi ada di salah satu kafe di Kebumen, yaitu di Teratai Blambangan. Iya. Ini recommended banget ya, tempatnya Iya. sangat menurut saya ini mistis ya. Iya. Walaupun ini di Suasananya Jawa ya. tapi nuansa Bali. Nuansanya Bali. Iya. Ya, jadi banyak patung-patung gitu dan ada banyak dekorasinya itu udah kayak di Bali gitu ya. Iya, ini seperti itu. Nah, Nanti bisa dilihat di video kan. Nanti saya kasih lihat nih video suasana kafenya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut tadi Kim Go Eun pertama hari Selasa Legi. Selasa Legi itu pertama dari Selasanya itu orangnya pemarah dan pencemburu. Pemarah dan pencemburu. Wah, Iya. baru tahu saya nih. Ini luas pergaulannya, dan suka apa ya? Ada kalau di Jawa itu ya ada istilah suka pamer diri. Pamer diri. Iya, pamer diri itu kadang suka memperlihatkan kecantikannya, entah kecantikannya apa itu, kecantikannya itu. Ya artinya pamer tapi kebaikannya. Kebaikannya juga bisa jadi ya. Iya, mungkin Bukan kebaikannya. pamer yang lain. Kalian jangan mikir macam-macam dulu. Iya, yang lain asal menurut dia baik ya perlu dipamerkan. Oke. Misalnya punya wajah cantik perlu dipamerkan nggak apa-apa. Ya itu dari harinya. Lalu pasarannya Legi atau manis. Itu bertanggung jawab, murah hati, enak dalam pergaulan. Ya tadi sudah di atas juga ada sama pergaulan. Selalu gembira, seperti tidak pernah susah. Ini selalu senang. Tapi ini kadang sering kena fitnah. Sering kena fitnah. Ya, betul. Kuat tidak tidur malam hari, jadi sering begadang. Nah, berhati-hati namun sering bingung sendiri. Berhati-hati tapi sering bingung sendiri. Ya, Bener tuh. bicaranya bicaranya berisi, banyak keberuntungan. Namun demikian juga ada kalanya kesialan. Jadi Ada kesialan. keberuntungannya lebih banyak, tapi sewaktu-waktu sering dapat kesialan. Waduh, bingung saya. Banyak tapi terus sering. Intinya keberuntungannya banyak, tetapi sama Ada aja sialannya. Iya, sialannya tetap ada begitu. Itu dari Legi. Jadi Selasa Legi wataknya seperti itu. Oke, tadi pertama dari harinya, dari tanggal lahirnya berarti dibacakan bahwa dia itu akan menjadi orang yang mampu ya, Iya. berkecukupan Dunia karena ya. dunia. Jelas dia adalah seorang aktris terkenal juga di Korea. Iya. Ya, terus kedua bahwa dia itu sifatnya itu suka memamerkan kecantikan, Pamer kebaikannya. Iya. kebaikan dan kecantikannya. Iya. Apa kebaikan? Cantik kan baik. Oh, cantik baik. Berarti kebaikannya apapun Iya, itu ya. Yang dianggap menurut dia baik. Dia dipamerkan. Suka difitnah, tapi Iya. tapi gimana tuh? Tadi suka difitnah, Apa pergaulannya luas, Pergaulannya tapi luas. sering kena fitnah. tapi sering kena fitnah. Nah, terus dia kuat tidur malam hari, Kuat artinya tidur malam begadang hari, lah. begadang. Iya. Terus tadi yang terakhir bahwa dia suka bingung gimana? Iya, bingung sendiri. Dia suka bingung. Dia suka apa tadi? Hati-hati tapi bisa bingung sendiri gimana? Iya. Berhati-hati namun sering bingung sendiri. Walaupun sudah sangat berhati-hati, tapi Bingung karena sendiri. hati-hatinya bingung. Itu Begitu. tuh Kim Go Eun ya. Iya. Oke, seperti itu berarti tentang Kim Go Eun. Dan yang terakhir nih, ini mungkin
biar digabungin aja, biar rasa penasaran kalian juga terpenuhi ya, karena kita mumpung ada Kijana Kabumian di sini. Satu lagi Ki, Bayi Susi tahu nggak? Enggak. Bukan istrinya Tukul ya, Susi si milik Almarhumah bukan. Ya, Kalau istrinya Tukul tahu. Ya. Jadi ini Bayi Susi ya kan, dia adalah seorang, nanti dijelasin. Oh, iya. Silahkan dibacakan dulu Bayi Susi. Kalau Bayi Tanggal Susi lahirnya. itu tanggal lahirnya 10 Oktober 1994. Hampir sama ulang tahunnya kayak saya. Wih. Cuman tahunnya beda jelas. 10 Oktober 94 ya? 94. 94. Nah, ini kalau dalam daftar harinya itu Senin. Senin, Pasarannya Pahing. Pahing pasarannya ya, Senin Pahing berarti. Ya, betulnya Senin Pahing. Oke. Neptunya itu hitungannya 13. Nah, 13. ya. 13 Sri Lunggu Dunya Loropati. Sri Lunggu Dunya Loropati. Sri Lunggu Dunya juga. juga nih. Jadi secara hitungan itu nanti ini berkesempatan menjadi orang kaya atau berbakat jadi orang kaya. Hampir sama berarti sama Kim Boon tadi ya. Iya, itu dari jumlah Neptunya. Tapi untuk wataknya pasti ini beda. Beda. Untuk Senin Beda. Pahingnya itu gimana? Nah, Senin Pahing ini watak berdasarkan harinya. Jadi ternyata guys, yang disukain Lee Min Ho itu hampir sama untuk jenis ininya ya. Apa tadi Pak yang itunya? Nasibnya bahwa itu Nasibnya. dia berkesempatan menjadi orang kaya. Hitungan Neptunya ya? Iya, Neptunya. Jadi Dunyo sama-sama ya. Dunyo, iya. Senin itu, ya ini Senin seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu. Oh, sama kayak Lee Min Ho, Sama iya, kayak Lee Min Ho Seninnya. Tapi nanti pasarannya beda. Jadi selalu Lee Min Ho, berubah, indah dan banyak mendapatkan simpati. Wow. Itu karena harinya sama. Nah, lalu Pahing, nah ini beda Pahing. Kalau Pahing itu selalu ingin memiliki. Ini Pahing bisa barang, bisa mungkin orang Pasangan termasuk orang ya. Oh, Iya, gitu ya. Artinya dia sering punya keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk memiliki. Iya, mungkin lebih banyak barang, mungkin ketika Barang, ada barang yang branded itu apa? Oh Mungkin iya. ingin memiliki. Nanti saya jelasin lagi itu. Iya. Kijana. Oke. Kesungguhannya penuh perhitungan untuk mendapatkan untung. Wah. Perhitungannya untuk dapat untung. Waduh. Iya, jadi ingin memiliki tapi kok ini ada untuk mendapatkan untung. Namun suka menolong, mandiri, kuat lapar. Ini Kuat berarti, lapar, bisa prihatin. Banyak musuhnya. Ini kurang tahu kenapa banyak musuhnya. Saya nggak tahu sih. Ada banyak musuhnya ya berarti. Iya. Kalau tersinggung sangat menakutkan marahnya. Tuh. Nah, namanya suka kebersihan, sering kena tipu, dan kalau kehilangan jarang bisa menemukan kembali. Wow, dalam Itu tuh. dari Pahing. Dari Pahing. Oke guys, tadi diulangi lagi bahwa dia hampir sama kayak Lee Min Ho hari Seninnya ya. Itu apa namanya? Populer juga ya. Terus apalagi Kijana? Kaya itu. Kaya ya kan, udah dapet ya kan. Bener, karena si Bae Susi adalah penyanyi Korea. Ya, jadi udah jelas populer ya kan. Terus tadi dibilang bahwa dia itu, si Bae Susi itu katanya suka barang-barang yang pengen barang-barang itu pengen harus Iya, jadi kalau melihat sesuatu kepengen memiliki itu. pengen memiliki, dan dia suka barang-barang yang branded gitu. Iya. Branded karena dia tuh udah brand ambassador dari salah satu ini barang branded di Korea. Jadi Bisa ya? iya. Padahal kok bisa pas gitu. Betul, ini benar-benar sumpah ya guys, sumpah demi Allah nih. Saya ngomong ini berarti ini karena Kijana itu nggak tahu, betul nggak ya? Iya. Kijana nggak tahu bahwa Bae Susi itu ternyata adalah seorang brand ambassador gitu kan? Iya, Belum tahu ya? Nggak tahu apa. Dan dia Ambasador itu apa hampir juga nggak tahu. hampir kebanyakan iklan di Korea itu makainya Bae Susi. Jadi ini bisa pas ya. Kalau saya lihat di sini sangat masuk akal. Kecocokannya sangat hampir kurang lebih 80% itu cocok gitu loh. Apalagi kalau udah lihat mukanya ya Kijana ya. Wih. Karakternya langsung kebaca. Oh gitu. iya, bisa dari wajah bisa. Nah, oke. Kijana, tapi kalau kayak karakter itu mungkin sudah banyak yang pakai ya. Kalau sekarang ini kan emang benar-benar murni dari seorang Kijana meramalkan
artis Korea itu belum pernah. Belum pernah, ini baru pertama kali ini. Nah, satu lagi yang mungkin yang penonton penasaran Kijana. Iya. Hubungan antara si Bae Suzy dan si Lee Min Ho. Bae Suzy dengan Lee Min Ho. Bae Suzy dan Lee Min Ho. Gimana nih kira-kira nih menurut Kijana dari ininya, dari kecocokan dari weton atau primbonnya itu gimana? Itu perjodohan itu juga dihitung neptunya. Ada perjodohan pun ada Iya. neptunya. Coba. Jadi, seperti tadi Lee Min Ho Senin, neptunya 12. neptunya 12 ya benar. Ya, Bae Suzy neptunya 13. Neptunya 13, Di jumlah 25. 25. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa astagfirullahaladzim? Ini Neptu 25 yang sering dijauhi atau dihindari ini. Nggak tahu. Serius? Serius ini. Neptu 25 ini Iya, benar-benar emang benar-benar sering. Artinya begini, itu ada hitungannya bahwa kalau perjodohan beda-beda, ada jodoh, ada tinari, ada pesti. Nah, ini 25 itu tiba pegat. Ketemunya pegat. Pegat itu cerai. Jadi artinya sebenarnya tidak cocok. Sebenarnya itu. sebenarnya tidak cocok. Sebenarnya tidak cocok. Tetapi di Jawa kan tidak boleh, misalnya orang sudah saling cinta, terus orang tuanya menghitung, kok tidak cocok. Itu bisa tetap menikah, tetapi harus ada yang istilahnya diruat. Oh, dengan ada ruatan. tolak balanya Ya, gitu ya? tolak balanya dengan Ada tolak selamatan. Tolak bala untuk yang tipe pegat ini 25 sering orang, ya itu orang tua ketika anaknya dengan calon menantunya di jumlah 25 ini kadang mereka terus bingung. Ya harus melalui yang namanya ruatan. Jadi kalau misalnya ini sudah ada kedekatan, ya sayangnya jauh sih. Kalau bisa dengan ruatan. Atau mungkin ruatan tidak harus dia sendiri, kita bisa membantu. Kalau misalnya penggemarnya Ada yang mengalami hal yang serupa. Iya, bisa dengan ruatan. Jadi misalnya kok saya tuh putus nyambung terus sama dia, sama doi ya. Iya. Nanti bisa konsultasi sama Kijana. Iya. Dan bisa dibantu ruat jarak jauh. Bisa. Iya. Ruat jarak jauh bisa. Bisa. Wow. Itu, dan ya bukan sih lagi promosi. Banyak yang berhasil. Artinya begini. Tadinya sudah menikah, seperti hitungannya 25. Itu sering tengkar. Nah, suatu saat melihat channel saya, terus ya konsultasi, terus kami ruat. Alhamdulillah beberapa bulan ngabari lagi, kami sudah rukun, rezekinya banyak. Alhamdulillah, itu bukan iklan enggak. Iya. Dan ini Selagi beneran. positif nggak apa-apa kita share ya. Iya. Jadi saya jelasin lagi sama Kijana tadi yang Kijana terawang lewat primbon atau weton itu si Bae Suzy dan Lee Min Ho ini pernah berpacaran. Pernah berpacaran tapi putus. Astagfirullah. Kok bisa pas gitu ya? Iya. Padahal Kijana sama sekali sumpah nggak tahu mereka nggak tahu. Ini hitungannya juga beneran, bukan asal-asalan, bukan ngarang. Ini Jadi ada di bisa primbon. orang-orang di rumah juga bisa nyari sendiri gitu. Nyari sendiri ada. Sama ya? Sama persis. Tuh, guys. Jatuhnya pegat itu juga sering. Oke, lanjut. Sekarang ini yang penasaran ya. Ini banyak banget yang penasaran tentang Lee Min Ho dan si Kim Go Eun. Coba. Lee Min Ho 12, Kim Go Eun 8. Ini 20. 20 itu ketemunya padu. 20 itu ketemunya padu. Padu itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia tengkar. Iya, padu Jadi itu tengkar. ini kemungkinan kalau nanti misalnya pacaran akan sering ada pertengkaran. Wadaw. Ini pun sama sebenarnya kan. Kalau yang bagus kan yang tiba jodoh, tiba pedi itu bagus. Kalau tiba padu atau tiba pegat itu yang kami biasanya melakukan ruatan. Oh gitu. Iya, kalau ini hanya tiba padu, artinya Cuma tengkar aja. bisa menikah, cuma akan sering mengalami ada pertengkaran. Pertengkaran. Ya ini ya itu karena
kalau dari segi ininya Kijana apa namanya mereka berdua ini kira-kira kalau misalnya berpasangan itu kan tadi udah kelihatan ya bahwa akan ada sering pertengkaran. Nah untuk permasalahannya kira-kira pertengkaran itu gara-gara apa sih? Bisa lebih dispesifik lagi nggak kalau dari Weton atau Primbon? Karena penonton juga pengen tahu. Pertengkarannya biasanya masing-masing tadi ada punya sifat apa ya, lebih mementingkan diri sendiri itu, jadi lebih banyak ada sifat itu, jadi egois ya, semacam egois itu. Dia mau mempertahankan prinsipnya, begitu masing-masing mempertahankan prinsipnya. Itu pertengkarannya karena itu. Ini pada sedih nih netizen di rumah nih. Oke. Jadi kalau sisi positifnya ada nggak Kijana dari misalnya hubungan mereka? Oh, ada. Ada nih. Ada. Oke, gimana nih? Karena yang satu tipe lunggu, yang satu tipe dunya. Ya, lunggu dunya ya. Yang satu untuk urusan popularitas, kedudukan, katakanlah kedudukan. Lalu juga yang satu punya apa? Dunya itu hubungannya dengan kekayaan, materi. Itu kan berarti ketika sudah ada dua itu kan kedudukannya bagus, popularitas, lalu kekayaan. Nah itu dua itu kan disatukan jadi bagus gitu. Iya. Ya mungkin nanti karena padunya atau bertengkarnya mungkin karena masalah itu, yang satu seolah-olah merasa dirinya orang populer, yang satunya merasa berkecukupan mungkin itu. Iya. Ya intinya kalau hitungannya 20 itu padu itu sering ada pertengkaran. Oke guys, seperti itu ya, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini. Saya jauh-jauh dari luar kota ke sini puas ya Kijana. Iya. Aku senang banget Kijana bisa bisa menjamu saya di sini ya kan. Iya, di salah di kopinya. Iya, di salah satu kafe yang unik ya. Unik ini. Unik dan punya ciri khas gitu ya. Khas, betul. Jadi saya juga baru dan luar biasa sekali ini tempatnya ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi Kijana gini deh. Kira-kira menurut Kijana, satu lagi terakhir, antara Bae Suzy dan Kim Go Eun, yang lebih baik buat Lee Min Ho siapa? Oke, nih yang lebih pantas buat Lee Min Ho siapa? Ya kalau dari perjodohannya jelas Kim Go Eun. Kim Go Eun. Iya, karena hitungannya hanya padu, artinya cuma tengkar aja ya. Tengkar itu umum lah, setiap keluarga pasti akan mengalami pertengkaran. Tapi kalau pegat itu ya itu pisah ya. Pisah itu pegat. Guys, jadi lebih baik si Lee Min Ho sama si Kim Go Eun nih ya kan, kalau menurut Ki Jono dari nama tanggal lahir ya. Iya, kalau untuk menghindari misalnya padu atau perselisihan itu masing-masing harus istilahnya menghilangkan masa lalu, menghapus masa lalu, jangan diungkit-ungkit, itu penting. Nah, jadi biar jangan sering tengkar, biasanya itu pun dari masa lalu sering menjadi pertengkaran. Itu harus bisa ketika nanti misalnya mau berpacaran, harus lepaskan masa lalu, itu penting. Luar biasa ya guys ya, ini kita dapat hal baru di sini dan terbuka sesuatu lewat media lain. Kalau kemarin-kemarin saya meramalkan mereka tuh dengan kartu tarot Kijana. Oh iya. Kijana udah pernah main kartu tarot juga? Tarot nggak begitu tahu, hanya ya seperti ramalan, cuma berdasarkan kartu. Jadi kalau Kijana itu lebih mendeskripsikannya dengan Primbon dan Weton ya kan, dengan hari dan tanggal. Saya juga sama aja sih. Kartu tarot juga dengan tanggal lahir, dengan karakter muka, dan ini nanti dibacakan lewat kocokan kartu, dan kocokan kartunya juga dengan ada aturannya, ada caranya, dan ada energi-energi yang akan disalurkan ke kartu ini kayak gitu loh. Jadi kayak gini Kijana, saya akan coba ramal seseorang yang mungkin Kijana siapa boleh saya akan coba ramalin di sini.